selaku Purna Dewan Kerja Nasional. Jadi kedatangan Kak Bulan di sini yaitu sekalian liburan sembari mengisi kekosongan kegiatannya Kak Bulan ya. Oh iya Kak, lupa kita ada yel-yel ini Kak. Yelnya. Jadi kalau Nazmul bilang hello Jambu, au gitu ya Kak. Oke, kita masker ya. Hello Jambu, au. Nah, jadi itu ibarat yel-yel ciri khas di Jambore Cafe Kak. Nah, jadi ini kebetulan karena Jumat kita ada live di TV, jadi ini khusus untuk Kak Bulan kita live di Instagram langsung. Terasa spesial Iya sekali benar. ya. Ya jadi perkenalkan nama saya Nazmul Wali Karamullah. Saya kru Jambore Cafe sekaligus anggota Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara, dan di sini bintang tamunya seperti saya bilang tadi Kak Anissa Bulan. Dan malam ini kita akan membahas tentang tema yaitu peran apa yang bisa kita kasih untuk pramuka. Nah, jadi ya secara langsung kita tanya-tanya tentang Kak Bulan, apa saja tentang perjalanan Kak Bulan di pramuka, mulai dari penggalannya Kak ya, mulai sampai saat ini menjadi Purna Dewan Kerja Nasional. Oke, langsung saja kita dengar cerita dari Kak Bulan. Menurut Kak Bulan, apa sih Kak pentingnya pramuka bagi Kakak gitu? Ya, kalau ditanya secara pribadi, apa sih pentingnya pramuka untuk diri sendiri? Pertama itu, kalau saya sih lebih kepada kayak diri, saya mendapatkan kepercayaan diri itu karena berpramuka, terus mandiri juga dari pramuka. Karena jujur saja, saya ini anak bungsu. Kalau kami di keluarga itu anak bungsu itu apalagi perempuan agak dijaga lah gitu kan. Dari berapa saudara Kak? 4 bersaudara. 4 saudara. Oh, itu kakak perempuan sendiri? Apa ada lagi? Perempuan kami ada 2, laki-laki juga ada 2. Yang jelas antara rentang anak yang ketiga dan saya itu agak jauh, jadi memang agak dijaga sama orang tua. Tapi karena orang tua percaya dengan pramuka, ya sudah, mau kemana, dengan siapa, silahkan, nggak apa-apa, yang penting pramuka. Karena orang tua intinya kalau mau dapat kepercayaan kan biasanya kita juga kalau mau kemana-mana agak kurang dipercaya lah kalau kayak gitu kan. Tapi intinya jaga kepercayaan dari orang tua, jangan pernah berbohong, karena orang tua pasti tahu anaknya ini lagi berbohong. Iya benar-benar. Pasti ya. Terus selain itu manfaatnya sebenarnya seperti saat ini jalan-jalan, pokoknya nggak perlu ragukan kita itu mau ditempatkan di mana, terus takut tersesat, insya Allah nggak akan. Karena yang namanya pramuka saudara kita pasti ada aja di ujung dunia manapun kayak gitu. Apalagi di gerakan pramuka saya yakin dengan asas kekeluargaan kita. Terus selain itu manfaat untuk saya sendiri sebenarnya melatih diri saya berbicara di depan umum. Yang awalnya dulu kalau bisa dibilang ya saya agak pemalu orangnya sebenarnya. Sama ada juga pemalu. Agak pemalu sih, tapi karena di gerakan pramuka mau nggak mau kan kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, terus harus menyesuaikan dengan teman-teman baik dari Sabang sampai Merauke. Itu pasti kita harus bisa beradaptasi dengan bahasa, terus dengan kearifan lokal masing-masing seperti itu. Berarti secara umum kita dituntut lah ya Kak untuk bisa harus berani tampil ya Kak ya. Harus berani, apalagi nanti di Dewan Kerja tuntutannya itu mau tidak mau, bisa tidak bisa ya harus mau dan bisa. Karena itu tuntutan kayak gitu, apalagi Dewan Kerja. Intinya berpramuka dan berdewan kerja untuk saya pribadi itu manfaatnya sangat banyak. Karena mulai dari saya pramuka kalau nggak salah dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD sama Kak, dari kelas 4 SD. Bener. Enggak sama? Iya, mungkin jodoh. Oke, intinya dari kelas 4 SD yang mungkin ya hitungannya apa sih dulu itu apa sih pramuka. Dulu sebenarnya pengen masuk itu dari kelas 3 SD karena melihat keseruan kan. Terus bisa yang namanya kita SD kan ya dia itu udah seru banget. Iya benar. Seru. Terus jalan yang namanya hiking dan apalagi itu apa namanya tentang
Oh iya betul. Intinya penasaran dulu sih kalau aku. Kalau dari konteks kayak lebih hobi gitu kan, ini apa sih tekniknya seperti apa kok jadi keren, nah kayak gitu. Lebih sebenarnya apa ya, lebih ingin belajar banyak hal, bukan hanya apa yang dijalani sekarang, tapi lebih kepada ingin mengupdate diri sendiri kayak gitu. Jadi bukan cuma kayak kita berpramuka, orang kan di luar taunya kita berpramuka ini kok masih berpramuka, kok masih berpramuka padahal kan udah selesai. Karena gini kak, karena banyak ini tipikal zaman sekarang menilai bahwasanya tamat sekolah selesai pramuka gitu. Nah, padahal mindset itu kan harus kita ubah kan gitu kak. Iya. Nah, jadi kalau Nazmu sih prinsipnya memperkenalkan pramuka itu ya dari cara kita apa namanya bersosial media gitu kan, memberikan tentang materi bahwasanya setelah pramuka SMA sekolah selesai, misalnya ada lagi jenjang setelah itu kan bahwasanya pramuka SMA selesai, pramuka juga selesai. Nah itulah, sampai kan maksudnya kalau untuk diri pribadi kan sempat ngapain lagi pramuka, Iya, fokus aja kuliah. benar kak. Fokus aja. Karena banyak yang mikir gini kak, nanti takutnya mengikuti kegiatan pramuka terganggu kuliahnya. Nah, Sampai ada lagi gini kata-kata gue, jangan pramukamu hancur gara-gara kuliah. Sampai ada gitu lain rasanya. Nah, kalau aku lagi lain kayak kan, jangan sampai pacarmu mengganggu kuliah dan jangan sampai kuliah mengganggu pramukamu. Oh, Gitu. jadi ada dua itu. Ada dua itu. Kayak kata-kata itu ya kan. Tapi ya intinya kembali kepada diri sendiri, bisa memanajemen semua itu gitu kan. Aku juga kemarin sempat mungkin kalau karena memang kuliah kemarin itu jauh dari orang tua, jadi kepercayaan itu diberikan sama kakak gitu. Jadi ya, ngapain sih pramuka terus, fokus aja kuliah, fokus kuliah. Jadi sempat ditanya juga seperti Ya, itu ya. sempat diminta. Sebelumnya kak, kakak ini dari keluarga pramuka apa enggak? Memang kakak sendiri pengen gabung di pramuka gitu? Kalau dari histori kayaknya cuma saya. Cuma saya yang mau kakak ya. Tapi entahlah mungkin kakek nenek, tapi nggak pernah pernah. bercerita seperti itu. Jadi kalau dari keluarga sendiri yang saat ini ya cuma saya sendiri yang lanjut. Dan kalau dibilang sih dari perjalanan memang apa ya? Bilang siapa sih dulu awalnya? Siapa sih? Nah pertama kan cuma di lulus depan, mulai lulus depan. Awalnya nggak tahu apa dewan kerja, serius nggak tahu apa yang dewan kerja. Awalnya itu kan cuma di sekolah, karena di sekolah itu waktu itu saya sempat menjabat ketua OSIS. Sempat aktif di organisasi sekolah juga ya kak? OSIS Palang Merah, pas Cipra ya namanya di kecamatan. Iya benar. Kecamatan aja. Tapi setidaknya kan mulai dari masa muda udah mulai aktif ikut di ekstrakurikuler Iya, kan? udah mulai ikut lah. Jadi waktu itu sempat bulan ikut DKI apa tiba-tiba. Sempat tanya juga apa Ya, itu apa DKI? itu apa sih dewan kerja yang cuma tahunya kita di lulus depan itu hanya Dewan Dewan Ambalan, tahunya cuma latihan rutin seperti itu. Ternyata dewan kerja itu yang memang lebih pada menguras otak sih menurut saya. Otak, pikiran, hati. Apalagi itu jadi hatinya ya kak ya? Iya, aduh, kalau hati udah nggak enak nggak asik. Iya, karena kan pada dasarnya itu niat. Kalau di hati dengan niat susah. Susah. Karena sebenarnya juga berawal dari penasaran juga, apa sih dewan kerja ini? Dengan dewan kerja tiba-tiba diperhadapkan dengan kegiatan pertama dari dewan kerja sidang paripurna kan tiba-tiba rapat apa ini dan itulah. Jadi alhamdulillah kalau jenjang saya memang dari bawah, dari lulus depan terus merasa penggalang ya kak ya? merasakan penggalang. Alhamdulillah. Berarti memang banyak sih ini kak. Mereka tidak merasai penggalang tapi merasa penegak. Jadi setelah di penegak mereka lebih tahu gitu apa itu pramuka. Padahal kan dasarnya itu di penggalang kan kak. Ya pengenalannya itu kan dari memang penggalang. Jadi ya kalau memang alhamdulillah kak Bulan merasa dari penggalang itu kan merasa berarti nggak salah ini Jambore Cafe mengundang Kak Sari Bulan ini. Jadi kak, setelah kakak bisa mempercayakan orang tua kakak untuk kakak bisa melanjutkan kepramukaan kakak di tengah kesibukan kakak kuliah, kan pada dasarnya meminta izin itu lebih sulit daripada meminta maaf. Iya, benar kan? Jadi kalau kemarin sih sempat ya karena mungkin jauh dari orang tua, ya alasannya saya nggak punya teman selain bukan di pramuka, karena memang mindsetnya kemarin ya teman saya rata-rata ya cuma dari pramuka ya seperti itu. Jadi buat teman-teman karena sudah terlanjur di
stabil gitu ya kak? Ya saya sempat vakum 1 tahun sebenarnya. Serius? Vakum itu harus ada karena kendala atau ada? Ya kendalanya karena pada saat itu fokus di kuliah, terus memang waktu itu karena Kalau kuliah di mana dulu? di Universitas Tengah Di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Karena kan saya dulu DKC-nya di Maros, kan di Sulawesi Tempat Selatan. tinggal kakak sekarang ya. Ya, kayak gitu lah. Rumah orang tua sih sebenarnya. Jadi teman-teman untuk yang penasaran sama Kak Muna langsung saja datangi ke Maros. Di tempatnya di Sulawesi Tengah teman-teman. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kak Muna ini jomblo loh. Jomblo ya Kak? Apa ada terus sudah ada? Single. Single. Oke, pas sekali. Jadi setelah vakum setahun, Setelah vakum setahun dan yang dampaknya dari saya sendiri sebenarnya pada saat inilah gunanya grup sebenarnya ya, grup kita pada saat itu yang ada cuma di Facebook grup Rainas, saya juga grup Corona Rainas 2012 Papua dan alhamdulillah alhamdulillah lalu masih pengalaman Mbak? Ya Masih pengalaman juga. Jadi awal pertama jujur pengalaman paling mengesankan itu pada saat pertama mengikuti kegiatan nasional, pertama kali naik pesawat, pertama kali naik kapal. Itu semua karena pramuka ya Kak? Itu semua karena pramuka. Jadi teman-teman jangan diragukan lagi, pramuka itu kita bisa dapat teman baru, pengalaman baru. Jadi kalau masih teman-teman bisa bertanya apa sih pramuka, kan pada zaman sekarang kan kebanyakan orang gengsi untuk ikut pramuka karena salah satu pemikir banyak nih Kak, ada di meme-meme itu kan, meme itu maksudnya pramuka itu bisa sama-sama kayak ini Kak, kayak masuk kan pertama kali kalau masuk ke organisasi pramuka kayak di doper gitu kan harus main lumpur gitu kan. Jadi mereka teman-teman yang zaman sekarang masuk ke kampung muda itu merasa takut gitu untuk masuk pramuka. Padahal kalau kita sudah masuk ke pramuka ini nggak semua seperti itu kan Kak. Jadi teman-teman jangan ragu, ini sudah diceritain langsung pengalaman, bisa naik pesawat, bisa ikut kegiatan nasional semua karena pramuka. Jadi ayo teman-teman, kapan lagi ikut pramuka kan kalau tidak dari sekarang. Jadi setelah mengikuti kegiatan nasional yang pertama itu sangat berkesan lah Kak ya? Iya sangat berkesan karena bagaimanapun ya bisa naik pesawat pertama itu hitungannya kalau saya di kampung ya itu udah wow sekali. Ya, benar. Gitu. Tapi ya setelah itu memang bolehlah dipanggil di cabang, ya. di cabang karena di cabang itu memang kadernya berawal dari Rainas itu sendiri. Tunggu dulu, berarti Kak sebelum Kakak ikut Rainas kita nasional itu Kakak sebelum jadi dewan kerja? Itu sudah menjadi dewan kerja. Jadi setelah kerja di sana. nanti ke cabang belum ya? Belum. Jadi setelah ngikutin kegiatan nasional Kakak gimana pembina ini, oh ini anak ini aktif kayak ini gitu. Jadi mulai dipanggil gitu ya Kak. Ibarat teman-teman yang ikut kegiatan nasional kemarin kader gitu ya Kak. Iya, kader. Pokoknya setiap ada kegiatan cabang, mana nih anak-anak pernah Rainas kayak gitu kayak seperti utamakan. Itu sebenarnya lebih ke pengkaderan aja. Jadi kalau kayak teman-teman yang takut masuk pramuka karena takut seperti mungkin ya di lumpur apa dan lain-lain, sebenarnya berawal dari situ sih. Kalau menurut saya disitulah ada rasa hormat saya kepada orang yang lebih tua. Mereka pendahulu saya, jelas saya harus lebih hormat kepada mereka. Tapi terkadang melihat sekarang itu apa ya teman-teman yang mengkader itu kayak apa ya aja membalas dendam lah. Iya benar Kak, karena setelah dia apa yang dia rasain pada zaman kemarin videonya ya. Jadi iya benar, jadi baru melampiaskan bahasanya ya Kak ya. Melampiaskan, tapi sebenarnya bisa kita melakukan proses itu, tapi mungkin jangan terbawa emosi Iya benar. proses. Terkadang kalau sampai sekarang sih di gugus depan saya di kampung memang masih ada yang namanya pengkaderan seperti itu, tapi yang mereka paham bahwa beginilah pembinaan yang ada di situ dan itu sudah seperti menjadi kebiasaan tradisinya mereka di sana. Sebenarnya Kak itu bisa kita ambil sisi positifnya di situ ya, tapi karena karena salah penggunaannya dalam pengaplikasiannya pada peserta didiknya, jadi ibarat penilaian orang kan jelek gitu kan Kak. Apalagi sekarang udah video. Iya benar. Hanya karena melihat video mereka udah langsung bisa menyimpulkan ya. Padahal ada sisi positif yang bisa kita ambil dari situ kan Kak. Membentuk mental dari seseorang. Maksudnya dari situ kita menjadi seorang kesatria ya Kak. Kan di dasar Dharma juga
langsung saja follow Instagram apa Kak Ulan? @andi_saibulan. Iya, itu teman-teman sekalian. Bisa langsung di stalking. Ingat di stalking ya, jangan di ghosting. Ghosting. Iya, Kak. Udah sering ya ghosting Enggak, orang. sering ini Kak, kan di Twitter kan lagi apa tuh Lagi trending ya. ghosting. Saya suka soalnya orang ngerti ghosting. Ghosting itu ibarat Kak, setelah kita kenal sama dia, Menghilang. terus ditinggal gitu. Oh gitu. Ibarat membuat nyaman dan ditinggal gitu Kak. Oh iya, langsung ini Kak, setelah Kakak di cabang, perjalanan Kakak ke daerah itu gimana Kak? Apakah lancar seperti jalan tol? Apakah macet seperti di Jakarta? Ada halang-halangannya gitu? Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Iya. Saya sempat vakum selama 1 tahun karena itu kuliah dan jauh, gitu kan. Jadi kalau mau balik ke cabang itu harus menempuh perjalanan 24 jam dulu. Naik Dari bus ke daerah gitu Kak? Ke cabang Kakak gitu? ke cabang dari tempat Oh, dari kuliah ke cabang? 24 jam Kak? Iya. Jauh ya? Jauh. Kalau mau dekat naik pesawat 1 jam. 1 jam Kak? Tapi karena memang posisinya waktu itu kuliah dan hitungannya 2013 belum pernah siapa lah ini siapa sih yang mau dikenal. Iya. Ya jadi dari situ saya mulai berpikir kalau saya cuma kuliah pulang apa yang akan saya dapatkan. Jadi makanya saya ikut UKM di kampus untuk kegiatan mahasiswa. Saya lebih ke olahraga kemarin. Olahraga. Dulu Kakak jurusan apa di kampus? Alhamdulillah saya fakultas hukum. Hukum. Jadi yang butuh apa namanya, butuh apa tuh, pengacara. Sebelum nggak bulan. Belum. Belum, Soalnya Kak? belum ini ya belum ikut sekolah. Oh, belum aja. Doain teman-teman biar bisa jadi pengacara seperti Hotman Paris. Amin ya Kak ya. Jadi setelah Kakak mengikuti kegiatan UKM, Ya dari UKM sebenarnya lebih dekat sama dosen karena di situ kan pembinaan kami dosen. supaya menambah channel ya Kak ya. Ya lebih ke channel sih, jadi kayak gimana ya, enak komunikasi lah kayak karena pembinanya kami itu dosen ya Kak minta ini minta ini. Kebanyakan Kak, karena semenjak kita ikut di pramuka ini kita jadi berani gitu Kak untuk apa namanya Iya. kan, kita lebih berani lagi pengen apa berkenalan sama seorang, Iya. terbuka lagi gitu kan. Terbuka, ya. Harus memang kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Adaptasi benar. Itu lagi dituntut dari seorang pramuka ya Kak. Iya. Memang. Jadi setelah Kakak di daerah, Kakak di daerah tahun berapa di DKD? 2015 pertengahan. Dulu pertengahan itu berarti PW di ini ya Kak, di Lombok ya? Ya alhamdulillah di Lombok itu pertama kali saya bawa peserta pimpinan kontingen daerah. Inkonda, wis, masya Allah sekali Kak Muradi. Itu usia berapa Kak? Berapa? Gak usah sebut. Oh ini, jadi bahasanya sensitif ya usia ya? Mungkin 20 ya kalau nggak salah. 20 2015. 20 ya. Bertepatan pada di sana itu saya ulang tahun yang ke-20. 20. Jadi Inkonda usia 20 tahun. Pengalaman yang luar biasa ya Kak? Iya alhamdulillah. Kebetulan aku masih tidak pernah nggak sih Kak? Cuman kebetulan tahun 2015 itu masih jadi sangker di cabang. Bawa ini kayak bawa ada di Tunggalang gitu di cabang daerah. Iya. Kemarin untuk yang berangkat ke PW kayak kami sangat Oh, berarti kemarin ikut di PWN? enggak. Oh. Nah, cuma kan udah kerja. Kan kamu apa boleh jadi peserta? Bisa jadi peserta, cuma di prioritasnya kemarin dari cabang itu yang dalam kerja. Kotanya. Jadi kalau kemarin Najib bisa masuk dalam kerja, ketemu Kak kan masya Allah sekali kan pelajaran kita nih kan. Jadi Kakak dan jadinya ya. iya benar. Jadi sama-sama bisa kan masuk ke grup WA dan Kak Iya, ada WA. ada. Jadi setelah Kakak pengalaman pertama menjadi ketua Pingonda, mempertanggungjawabkan anggota berapa juga Kak? Banyak juga ya Kak. 40 kan. Itu semua Kakak yang ngurus sendiri. Mulai Iya. dari sarana, apa ada bantuan dari teman-teman daerah? Ada, jadi posisinya memang karena saya berangkat itu dia berangkat bawa sendiri sih, nanti nyusul pinpointnya. Dulu senilai ya. Tapi tetap ada. Itu posisinya Kakak udah semester berapa? Semester berapa ya? Semester 4. Semester 4. Berarti masih stabil lah tuh Kak ya. Ya alhamdulillah masih stabil. Jadi tapi posisinya waktu itu ya kita lagi ujian tengah semester. Tapi alhamdulillah bisa lah karena sekretaris
Oh di tepi, Iya. kira di Palu. Kalau Palu kemarin ada syarat-syaratnya kak untuk Oh. pramuka itu kan. Jadi kalau punya syarat-syaratnya sih berat gitu. Jadi alhamdulillah kemarin ikutlah bantu untuk beberapa Palu. Alhamdulillah apa semangat teman-teman untuk bantu. Iya. Teman-teman bantu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Iya. support. Iya. Bantu. Kami lihat memang sih kak, virus juga kayak mengingat kejadian di Aceh ya kak. Ya. Iya. Berarti tertunda kak? Ya tertunda selama berapa bulan? Selama 2 bulan. Pak. 2 bulan. Tertunda ujian skripsinya. Karena posisinya memang pada saat hari itu hari Jumat. Memang setelah sholat Jumat itu memang ada gempa 3 kali lah. Oh udah ada peringatan. Ya udah ada peringatan. Posisinya memang lagi di kampus, lagi bimbingan mau persiapan ujian. Tapi ya walau mulai kita Iya betul. pulang di jalan, sementara di jalan mau pulang ke rumah maghrib kembali di situ. Itu sampai di daerah kakak namanya? Kalau tsunami-nya enggak sih, karena memang Palu ini dia seperti mangkok, kayak mangkok. Jadi memang kami seperti di pinggirannya itu, Pinggiran pantai. pinggiran pantai, tapi memang alhamdulillah nggak sampai. Cuma kemarin memang yang agak sedihnya karena pada saat itu memang ada kegiatan itu Palu Nuwuni ulang tahun Palu. Di daerah Di pinggir pantai. Oh di pinggir pantai. Makanya banyak. Ada korban kemarin. Nah jadi untuk teman-teman itu tadi perjalanan singkat Kak Bulan mulai dari penggalang dia mengenal pramuka sampai jadi Dewan Kerja Nasional. Sampai Alhamdulillah purna ya. sempurna, sekarang sudah purna. Jadi seperti itulah teman-teman. Memang semua itu butuh proses. Gak ada yang instan Kak Bulan ya. Iya. Ya. Kadang yang instan saja butuh proses dulu seperti mie instan ya kak. Iya, Nah, mie pasti instan masak dia dulu ya. mie instan dia dimasak dulu baru bisa dimakan kan gitu. Kecuali kita beli makanan yang sudah jadi ya kak, kayak Iya. KFC. Maaf ini bukan apa ya kak promosi. Tapi tetap aja kan ada prosesnya juga. Iya betul, tetap aja. Harus Jadi gak ada yang bisa teman-teman. Di hidup ini kita harus butuh proses juga. Ingat, kita pengen menjadi emas itu harus dipukul, ditekan supaya bisa jadi emas ya kak. Karena awalnya kan dia cuma apa namanya tumpukan besi biasa, gitu, apa batu biasa. Jadi dia harus ditumpah dulu supaya jadi emas biar bernilai harganya. Bener kak? Setelah jadi emas itu mau dicampurkan ke mana saya tetap emas teman-teman sekalian. Jadi mau dicampur ke emperan, ke sampah, pasti itu tetap emas gitu kan. Jadi kalau pengen kita sesuatu itu gak ada yang instan teman-teman sekalian. Seperti Kak Bulan ini sudah menjadi ibarat ini menjadi panutan saya lah nih di pramuka khusus perempuan ya, dengan perjalanan yang dari penggalang penegak. Karena nggak semua orang teman-teman untuk merasakan semua itu, karena ada yang dia di penegak saja, ada yang dia di penggalang, kemudian loncat tiba-tiba dia bisa masuk ke Dewan Kerja kak. Ada di tempat saya kebetulan ada, mungkin karena faktor dia dulu di pramuka penggalang apa namanya aktif, di penegak mungkin karena ada masalah itu kan. Jadi setelah masuk ke Dewan Kerja dia penasaran gitu kak. Berawal dari penasaran. Iya, mulai penasaran juga benar. Jadi sejalan ini kan. Ya, penasaran. Dan dulu juga seperti kakak juga dulu kak. Dewan Kerja itu apa? Mbak kamu Iya, namun. Iya, jadi karena dulu sambil kerja kan, sambil kerja ikut rupanya kita aktif juga seperti kakak juga. Ditanya mau nggak masuk Dewan Kerja, ditawarin kak. Siapa dong yang nggak mau kan kak? Siapa yang nggak mau masuk Dewan Kerja? Satu, masuk Dewan Kerja kita bisa dikenal di daerah kita kan kak. Nah, itu pengurusan kerja, apalagi skill setingkat cabang kan kak. Udah dewa lah ya. Sudah banget kali. Apa Kebetulan Nazmul kak kemarin Dewan Kerja alhamdulillah ya langsung diamanahkan jadi ketua kak. Wih, Masya Allah. Gantikan Kak Arifin kebetulan. Kak Arifin itu apa senior Nazmul di cabang. Kebetulan di tebing, Nazmul tebing kak, tebing tinggi. Jadi setelah beliau masuk ke Dewan Kerja daerah, beliau juga sibuk di daerah kan kak, jadi nggak bisa pulang, jadi beliau amanahkan ke kami kerja di cabang rumah untuk menjadi seperti beliau. Jadi sudah ditawarin, jadi pertama sih ditawarin jadi ketua. Jadi lalu kan sifatnya kan musyawarah kak, tanya ke teman-teman siapa yang mau juga kan. Kebetulan ada kemarin nariknya dari teman-teman ini juga kak, teman-teman Rena sudah juga. Oh iya. Ya fokusnya rata-rata yang ditemukan sih. Iya, kebanyakan bibit-bibitnya. bibit-bibitnya dari Sebelumnya kak Indonesia. udah rekrutmen juga kak, sebelum mereka Rena sudah rekrutmen kan.
dipilihlah sekitar 15 orang kan Kak. Jadi ibarat apa namanya itu Kak, seleksi alam itu kan ada. Ya. Nah, jadi ibarat ada yang tahan ada yang enggak, jadi tinggal beberapa kan Kak. Jadi Ya sama sih juga waktu di daerah, karena kan pas Oh, di iya. daerah, masuk daerah, kok bisa masuk Dewan Kerja Daerah Sulawesi Tengah? Oh. Padahal kan saya dari Sulawesi Selatan. Oh, jadi Apa, ini pertanyaan iya, gitu ya, Kak? pertanyaan lagi. Ini cabangnya dari mana ini? Kayak gitu kan, masa iya cabang Iya, suka harus. lari gitu ya. Nah, Iya, jadi, benar. sempat lah diledekin kayak misalnya, wah Dewan Kerja Naturalisasi. Oh, naturalisasi karena kan pindah kan. Iya, kayak benar. gitu. Tapi alhamdulillah karena dengan prestasi dan maksudnya saya tidak tidak memungkir bahwa saya dari daerah lain. Jadi saya tetap mencoba komunikasi dengan teman-teman cabang di sana walaupun saya bukan dari cabang sana. Itu ya kan beradaptasi juga ya Kak. Iya, karena posisinya ketika kita di daerah, ya kita itu harus selalu berkomunikasi dengan teman-teman di cabang. Oh, ibarat Karena iya. ketika kita berkegiatan yang bantu siapa? Benar. Peserta dari mana? Iya benar sekali kalau Gitu. Sampai ke bawah-bawah yang intinya pasti berada di gugus depan. Iya. Karena pada dasarnya Kak, gugus depan itu ujung tombak kuartir. Tanpa gugus depan kita tidak bisa untuk Ya, apa? kan Ada persyaratan iya masuk benar. Dewan Kerja kan? Harus ada gugus depan. Gugus depan. Karena sudah tertera di ADRT ya Kak ya. Nah, oke, ini sudah kita bahas tentang perjalanan Kakak mulai dari Kakak ya, apa itu pramuka ya Kak, apa manfaat sudah juga jelaskan. Jadi menurut Kakak sekarang tentang perkembangan pramuka ini Kak di masa di zaman era 4.0 ini ya Kak, era modernisasi lah Kak ya, zaman now bahasanya ya. Ada nggak Kak manfaat untuk perkembangan pembinaan pramuka ini untuk bangsa Indonesia sekarang Kak? Dan dalam notabene kan kita di pramuka ini kan tentang pembinaan kaum muda gitu Kak. Ya. Apalagi pramuka kan memang khusus wadah itu untuk kaum muda gitu Kak. Ibarat pramuka ini memang dikader untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena kan kebanyakan pemimpin negara kita ini dari orang pramuka, benar nggak Kak? Nah, jadi ada nggak memang harapan Kakak untuk ya apa nih harapan untuk pramuka penegak Indonesia ini untuk ke depan gitu loh? Harapannya ya. Harapan Kakak lah. Kalau saya lebih palingnya harapan sendiri jangan cuma di Dewan saja sih sebenarnya. Terus jangan lupakan di cabang. Harapan saya itu karena terkadang ketika kita sudah berada di atas lupa dengan yang di bawah, padahal kita berawal dari bawah. Jadi kalau pesan dari teta saya, maksudnya bapak, jadi kalau teta kita itu maksudnya panggilan bapak, selalu bilang kepada saya, jangan selalu melihat orang di atas, coba lihat orang yang di bawah, seperti itu. Jadi ketika melihat orang yang lebih di bawah, berarti kamu bisa lebih bersyukur. Ya, Kak, ya. Karena Kak kalau Nazmul sering baca kutipan ini di artikel juga di apa Kak? Karena kalau orang bawah melihat yang di atas itu kecil Kak, dan orang yang di atas melihat yang bawah itu kecil, jadi kan karena beda sudut pandang aja Kak, ya kan? Jadi karena yang kita awalnya dulu dari bawah sudah di atas, ibarat jangan pernah kita lupa kita berawal dari mana gitu kan? Ya benar, ibarat syukur tadi lah bisa. Pokoknya intinya semua dari bawah. Jangan lupakan yang di bawah, kita ke daerah ataupun kita ke nasional, intinya kita mewakili daerah masing-masing. Benar, Kita membawa nama adalah ya, representatif seperti itu dari daerah masing-masing. Kalau harapan saya lebih apa ya? Mari kita saling peduli. Untuk teman-teman saling peduli, mari kita kuat menguatkan pastinya, terus yang mengingatkan jangan pernah lupa itu. Selain itu apa lagi ya? Pesan saya untuk teman-teman penegak merdeka, dengan situasi sekarang di zaman yang tidak pasti sekarang ini, mari kita tingkatkan skill kita masing-masing. Skill pribadi gitu ya kan? Upgrade diri seperti itu, karena dengan zaman yang sekarang yang serba tidak pasti, dengan keadaan sekarang dengan COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhirnya kapan berakhir. Jadi kalau kita serba menunggu nanti setelah COVID lah, karena benar Kak, nggak ada ujungnya ini. Ujungnya. Karena saya jujur sendiri sempat menunda melanjutkan pendidikan karena berpikir nantilah, karena film euforianya itu ketika kita kuliah ya enaknya itu ketika berdiskusi secara langsung. Seperti ini ya Kak ya? Iya, itu yang sebenarnya dirindukan di saat kuliah.
harus online itu jujur aja kemarin pikiran yang saya kurang ya. ada yang kurang dah, maksudnya kurang menurutnya kurang greget gitu kan. Karena pakai istrinya kan. Tapi semakin kesini mikir ya mau tidak mau saya harus menyesuaikan Iya. dengan keadaan sekarang, berarti ya jangan, tidak ada lagi kata tunda, pokoknya lakukan sekarang saja ya. lakukan aja. Yang penting lakukan aja dulu, apa hasilnya belakangan ya kak ya. Ya betul, intinya apa yang kita mau dapatkan sebenarnya. Kalau cuma menunda nggak tahu lah, karena dengan zaman yang nggak pasti ini kan, ya kita nggak tahu kapan berakhir kan. Karena banyak yang bilang COVID ini akhir 2020 selesai, buktinya ada lagi ada, malah Ya, ada lagi varian ya. yang terbaru, sampai ada varian yang terbaru Pro Max ya kan. iPhone kan. iPhone. Nah jadi buat teman-teman sekalian, ya seperti itulah tadi bincang-bincang kecil, cakap-cakap lah, cakap kecil sama Kak Anissa Bulan, perihal perjalanan Kak Bulan sampai sekarang ini dia menjadi seorang Purna Dewan Kerja Nasional yang notabene-nya membawa setiap perorangan itu membawa daerah masing-masing. Ibarat kan itu duta lah, duta pramuka dari daerah provinsi ini untuk mewakili di tingkat nasional. Ya, jadi setelah kakak keluar dari Dewan Kerja Nasional, apa keinginan kakak ke depan atau rencana kakak? Apakah kakak akan buka usaha atau kakak akan daftar kerja atau gimana? Oh ya, alhamdulillah, karena tahun kemarin saya sudah merasa mungkin kita kalau seseorang yang feelingnya dengan sama yang saya bilang tidak pasti tadi itu, ya pokoknya intinya saya sudah mempersiapkan diri apa yang akan saya lakukan ke depan, karena udah ada planning juga. Udah ada planning, dan alhamdulillah untuk sekarang saya sudah kerja, walaupun kerjaan itu saya kerja yang by project. Alhamdulillah saya konsultan lingkungan. Serius kak? Iya, konsultan lingkungan. Alhamdulillah sudah sertifikasi, dan ya saya lebih ke meningkatkan di daerah saja sih sebenarnya. Daerah Maros gitu. Di Palu. Oh, di Palu. Kebetulan di Palu. Jadi ini juga manfaatnya untuk saya di Gerakan Pramuka ya, channel kita, channel itu yang pasti. Yang jelas teman-teman ketika di Pramuka jangan pernah memandang orang karena jabatannya atau dan lain-lain. Pokoknya ketika orang itu bisa diajak berdiskusi, silahkan kita lanjutkan komunikasi, karena itulah yang saya rasakan sekarang. Ketika saya selesai berdewan kerja, saya alhamdulillah langsung langsung kerja lah seperti itu. Sebelum selesai alhamdulillah sudah masuk di kantor, walaupun kantornya itu kami ya by project lah, namanya konsultan by project. Berarti itu kayak sama teman-teman yang lain ya? Apakah cuma ada orang pramuka di situ apa ada? Alhamdulillah saya masuk itu karena memang usulan dari andalan daerah jadi, saya. Direkomendasikan ya? Direkomendasikan. Jadi intinya jangan pernah takut berpramuka, jangan pernah takut berdewan kerja, karena ketika orang sudah tahu kemampuan kita, mungkin tidak ada ragu lagi. Iya benar, apalagi udah dikasih kepercayaan lebih ya kak ya? Dikasih kepercayaan lebih, dan teman-teman saya rasa yang di dewan kerja pun tahu bahwa kita itu di pramuka, apalagi dewan kerja ya, bukan cuma berkegiatan, tapi kita merancang. Terus membuat kegiatan, melaksanakan, terus melaporkan, evaluasi. Nah itulah jadi hebatnya di teman-teman di pramuka ataupun khususnya di dewan kerja, kita bisa semuanya. Itu yang saya rasakan. Saya bisa kerja di lapangan, bisa kerja di depan komputer juga bisa. Seperti itu yang jadi tidak ada batas lah. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Intinya kau mau atau tidak. Gitu aja. Dari diri sendiri ya kayak? Dari diri sendiri ya. Walaupun kadang orang tua ya udahlah jadi aja kuliah, maksudnya kerjaan yang di ini yang tidak susah, yang tidak turun lapangan, tapi mungkin karena jiwanya kita pramuka lebih enaknya ya kerjaan yang betul-betul kita langsung bersentuhan langsung dengan alam. Jadi alhamdulillah karena saya merasa ya oke lah di lingkungan. Jadi saya alhamdulillah lebih ke lingkungan sekarang, walaupun hukum, tapi karena saya kemarin konsentrasinya hukum internasional, saya tetap belajar hukum lingkungan, jadi saya coba kembangkan itu di hukum lingkungan.
Di kerjaan ini kakak merasa nyaman? Alhamdulillah saya nyaman. Benar. Jadi kalau teman-teman, kalau kita memulai pekerjaan itu harus dengan rasa nyaman teman-teman sekalian. Karena kalau tidak nyaman kita nggak bakal bisa mengimprovisasi diri kita ya, improvisasi diri kita, apa yang bakal kita lakukan ke depan. Seperti Kak Bulan, kalau sudah nyaman kita bakal enak mau melakukan apa saja. Nah, jadi pengen ngelakuin sesuatu karena kita sudah tahu zona nyaman kita itu ini. Jadi ya enak lah gitu teman-teman sekalian. Tapi jangan sampai terperangkap pada Iya benar. Jadi kita jangan terlalu nyaman di zona itu. Kita harus mencari zona baru. Yang seperti Kak Bulan bilang, yang jangan fokus di pramuka. Karena pramuka ini kita cuma dituntut untuk berorganisasi teman-teman sekalian. Dan pramuka ini juga nggak, ya kalau kita bilang sih nggak bisa menjamin, bukan tidak bisa menjamin, tapi membuka channel untuk ke depan. Untuk kita bisa mendapatkan channel itu ya kita sungguh di pramuka gitu ya Kak. Apalagi di pramuka ini notabene rata-rata orang hebat semua ya Kak ya. Ya kalau saya bilang iya. Iya, karena jujur saya teman-teman sekalian, karena ikut pramuka dan di Dewan Kerja saya bisa dekat dengan pimpinan daerah ya Kak ya, pimpinan kepala dinas, apalagi setingkat nasional, presiden ya Kak ya. Alhamdulillah. Udah pernah bertemu sama Bapak Jokowi Kak? Udah. Oh, hanya orang-orang yang tertentu loh teman-teman sekalian bisa langsung foto sama Pak Presiden Kak ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kebanggaan. Iya benar, jadi kebanggaan diri sendiri ya Kak ya, karena pramuka saya bisa langsung dekatan sama Presiden. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Nah, pada belum pernah Kak? Coba merasakan. Alhamdulillah, udah pernah kan dong kita. Jadi ya sebenarnya dibilang Kak Bulan, kita di Dewan Kerja ini diajarkan banyak hal tentang berorganisasi ya Kak ya, khususnya ya dalam bidang merancang kegiatan ya Kak ya, membuat kegiatan, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan. Ya. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita akan membahas untuk tema selanjutnya, nanti akan mengundang teman Kak Bulan, yaitu Kak Rabi Julfandi. Kebetulan beliau ini lagi dalam perjalanan pulang ya Kak ya. Iya. Lagi dalam perjalanan pulang, ya mungkin besok kalau ada waktu kita akan live lagi kalau masih ada umur yang panjang ya teman-teman sekalian. Karena ini juga udah waktu sudah mengingat sudah jam setengah 11. Jadi nanti mungkin ada lagi nih. Ada lagi teman-teman nanti dari Kak Akmal, temannya Kak Bulan. Kebetulan Kak Akmal juga dari Dewan Kerja Nasional ya Kak ya. Iya. Ya dia ikut di sini karena apa namanya? Oke teman-teman, mungkin untuk sesi ini kita cut aja karena juga waktu sudah jam 22.20, mungkin ada raga dan hati yang diserahkan dari aktivitas yang melelahkan ya Kak. Ya. Mungkin Kak Bulan istirahat aja, ini nanti kita jaga dengan Kak Akmal. Bisa ya Kak? Kalau Bisa. Enggak, maksudnya kalau nggak usah bincang-bincang panjang, kita nanti diskusi di luar aja. Oh iya, siap. Kita buka forum di luar ya Kak. Saya masih pengen banyak yang saya kenal sama Kak Bulan. Mungkin lain waktu nanti bisa kita live IG bareng ya Kak ya. Ada IG Kak biar nanti follow soalnya. Iya, nanti lah. Iya nanti kita follow-followan ya Kak ya, nanti biar di IG aja nanti kita diskusi bareng lagi. Udah Bang. Iya, close statementnya. Oh ya, oke Kak. Ini ada close statementnya Kak. Harapan Kakak untuk pramuka ke depan lah. Tadi kan tadi udah Kakak ini untuk khususnya untuk teman-teman Dewan Kerja Indonesia. Tadi kan penegak penegak ini khususnya untuk teman-teman Dewan Kerja Indonesia. Harapannya gitu Kak. Mengingatkan juga ya Kakak sudah pernah kan apa harapan Kakak untuk Dewan Kerja selanjutnya, apakah setelah Dewan Kerja mau ngapain gitu, bisa Kakak kasih harapan ke depan teman-teman. Oke teman-teman, harapan saya intinya untuk teman-teman baik di daerah, baik di cabang Banting, itu harapan saya kita itu loyal dengan organisasi dan loyal juga kepada pimpinan. Seperti itu. Intinya harapan saya harus selalu percaya namanya komitmen teman-teman. Karena ketika teman-teman tidak percaya dengan komitmen itu akan susah jadinya. Yang jelas untuk teman-teman di Dewan Kerja Daerah, mari upgrade diri kita, buktikan
memastikan bahwa teman-teman yang di daerah adalah benar-benar orang yang terpilih. Di cabang pun seperti itu. Jadi saya harapannya intinya mari kita komitmen dengan kesepakatan kita. Intinya ya kalau kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu di nasional ya Kak ya? Ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang jelas apa ya, harapan saya semoga kita selalu sejalan. Walaupun terkadang pemikiran kita lain-lain, tapi intinya tujuan kita sama untuk penegak pandega yang berada di daerah masing-masing. Itulah harapan saya untuk teman-teman. Oke, untuk Kak Bulan kita tepuk tangannya yang luar biasa. Malam ini udah mau mengisi live Instagram di Jambore Cafe. Ya mungkin untuk selanjutnya kita akan cakap-cakap sama Kak Akmal. Mungkin Kak Bulan ini butuh istirahat juga malam ini, karena ingat besok Kak Bulan harus melanjutkan perjalanan mengelilingi Danau Toba teman-teman. Ya Kak Bulan ya. Oke, mungkin akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hello Jambu. Allah. Kak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Belum ada. Salam Pramuka. Salam. Oke, yang di selanjutnya ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah spesialnya dengan Kak Bulan tadi. Beliau juga seorang Dewan Kerja Nasional dan sekarang alhamdulillah purna ya Kak ya. Purna. Dengan siapa Kak? Kak Muhammad Akmal. Kak Muhammad Akmal. Jadi Kak Muhammad Akmal ini juga sama-sama dari Sulawesi kawan-kawan sekalian. Tapi Sulawesi mana Kak? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, jadi kita di sini diskusi santai aja untuk memperkenalkan Kak Akmal ini siapa gitu. Nah, jadi ya Kak Akmal juga kesini karena mengikuti kegiatan liburan teman-teman sekalian. Betul sekali, Jadi betul, ya. pengen mengeksplor Sumatera Utara Kak Akmal ya. Betul. Nah, oke langsung saja. Oh sebelum membahas topik kita ada Yel Kak Akmal. Boleh tuh, boleh kita ya. Yelnya seperti Kak. Kalau sedang bilang itu jambu. Au. Harus dengan gerakan ya. Iya, Oke. karena kita kan pramuka harus Iya. semangat Kak Akmal. Oke, Kan? oke, siap. Oke ya. Hello jambu. Au. Oke. Sekali lagi, Sekali lagi Pak ya. semuanya. 3, 2, 1. Hello jambu. Au. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, langsung saja kita di sini tidak apa ya Kak, tidak jauh seperti pertanyaan Kak Bulan tadi, cuman kita ini sifatnya diskusi santai aja ya Kak, apalagi kita ini kan dulu diskusi sama perempuan, jadi canggung gitu Kak Akmal, kalau kan sama kakak kan sama laki-laki, jadi ibarat saling memahami lah gitu ya Kak Akmal. Kita satu frekuensi. Iya benar, sama-sama gondrong ya. Jadi gini Kak Akmal, seputar Kak Bulan tadi kan tentang perjalanan Kak Bulan di Pramuka. Mungkin teman-teman juga pengen tahu perjalanan Kak Akmal di Pramuka itu sebagaimana dulunya sampai sekarang menjadi sosok orang yang hebat ya, menjadi anggota Dewan Kerja Nasional dan sekarang sudah purna. Jadi bisalah kakak cerita sedikit secara ringkas saja perjalanan kakak, mulai dari kakak dari 0 sampai dengan posisi kakak di puncak sekarang ini. Dari 0 sampai yang sekarang. Yang sekarang ini. 0,1. Oh, bertambah satu. Tambah 0,1. Sedangkan Kak itu berubah Kak Akmal. Iya, Proses betul. itu tadi Kak ya. Oke. Oke. Bisa Kakak ceritakan langsung saja Kak? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya ini kan para viewers Iya. tadi kan si moderator kita, si host kita ini belum memperkenalkan diri juga. Oh. Nah, supaya lebih akrab, ini silakan dulu lah, Oh, ya. dulu lah. Oke. Supaya Buat kawan-kawan sekalian, mungkin tidak asing lagi dengan saya Nazmul Wali Karamullah, bisa kawan-kawan sekalian panggil Nazmul, bisa kawan-kawan panggil Wali, bisa dipanggil Karamullah juga, tapi kalau mau lengkap Nazmul Wali Karamullah juga bisa teman-teman sekalian. Oke, saya Nazmul Wali Karamullah, kru Jambore Cafe juga dan seorang anggota Dewan Kerja Daerah. Ya saat ini masih aktif, belum purna ya Kak ya. OTW purna juga, tapi belum tahu kapan. dapatkanlah waktu. Iya, Oke, siap. Kak Nasmul aja, jadi saya panggil Kak Nasmul ya. Boleh Kak Akmal. Ini walaupun kakak lebih muda dibanding saya Siap. sebagai youtuber kota Iya. kita sebagai anggota gerakan Pramuka. Pramuka.
tetap tetap tidak hilang ya kak ya. Iya, ciri khas kita untuk panggil. Karena pada dasarnya kak, kalau kita memanggil yang lebih tua usianya 70 tahun tetap manggil kakak, tidak ada kakek gitu ya. Betul kakak? Betul. Ya. Aduh, inilah uniknya pramuka. Iya, usianya sudah kakek-kakek, statusnya sudah kakek-kakek, tetap kita panggil kakak. Benar. Ada semangat. Ada semangat ya kan supaya kata kakak itu ada semangat. Iya benar. Ibarat ada magicnya itu ya kak ya. Luar biasa. Oke, tadi saya diminta untuk memberikan sedikit gambaran perjalanan saya. Benar, Kak. Kalau saya memulai dari atas lah. Dari atas. Kita ibaratnya ini posisi turun dari pohon lah. Oh oke, siap. Posisi yang dari atas yang saya maksudkan adalah ketika saya hendak menjadi Dewan Kerja Nasional ya. Oh iya, seru kayak ini kak. Menjadi salah satu anggota dari Dewan Kerja Nasional itu bagi saya adalah sebuah keberuntungan. Beruntung kak ya. Bukan kebanggaan. Kebanggaannya ada nilainya, tetapi prosesnya saya beruntung. Saya iya. merasa beruntung bisa tembus di area Dewan Kerja Nasional itu. Karena kenapa? Saya merasa keberuntungan yang saya rasakan itu adalah hal ini terjadi karena ada kesiapan dan ada kesempatan. Saya siap untuk ikut serta berproses di Dewan Kerja Nasional dan masih ada kesempatan Untuk menjadi seorang itu adalah keberuntungan yang saya rasakan menurut saya. Karena banyak yang siap tetapi tidak punya kesempatan. Benar. Ada yang kesempatannya dapat, usianya dapat, tapi belum tentu dia siap. Iya benar. Sepaket. Makanya poinnya saya mau sampaikan bahwa posisi saya bergabung di Dewan Kerja Nasional adalah sebuah keberuntungan menurut versi saya. Siap kak ya. Ada kesempatan dan saya siap. Tepuk tangan dulu. Mantap benar. Jadi menjadi anggota Dewan Kerja Nasional tidak terlalu hebat juga, hanya butuh keberuntungan seperti yang saya rasakan. Jadi poinnya kenapa saya katakan bahwa saya siap, karena sebelumnya sudah melakukan beberapa tahapan kan, ada proses yang pernah saya lalui di Dewan Kerja di bawahnya, sehingga saya merasa saya sudah siap ke jenjang selanjutnya, ke jenjang yang lebih tinggi, berdinamika dengan pramuka penegak pandega, mengelola penegak pandega se-Indonesia. Saya lanjut mungkin ke atas mul bahwa posisi menjadi Dewan Kerja Nasional tadi adalah sebuah keberuntungan. Sebelum saya Dewan Kerja Nasional itu saya juga sempat beberapa bulan lah, kalau seingat saya terhitung tidak cukup 2 bulan saya berstatus sebagai Dewan Kerja Daerah. Di tahun yang sama, di tahun 2018 itu saya sebelum mengikuti Dewan Kerja Nasional saya ikut di Dewan Kerja Daerah. Sebelumnya kakak Dewan Kerja Daerah juga. Tetapi saya merasa bahwa saatnya juga ada kesempatan ini saya harus coba ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi statusnya saya diterima juga di Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan. 2 bulan setelahnya ada proses penerimaan di Dewan Kerja Nasional, saya ikut dan alhamdulillah tergabung. Itu di posisi di area Dewan Kerja ya. Tapi kalau berbicara tentang pramuka yang saya rasakan karena semua, saya merasa tidak seberuntung kakak-kakak. Kalau berbicara tentang pramukanya ya, tadi konteks Dewan Kerjanya, sekarang konteks pramukanya. Secara umum ya kak, secara luas ya. Karena kenapa saya kenal pramuka itu atau bahkan berkecimpung di pramuka itu di tahun 2009 pas masuk SMA. 2009 ya kak. Kenapa saya katakan tidak beruntung? Karena saya tidak pernah rasakan namanya siaga, kundalan. Tidak, hal yang menarik, hal yang paling membuat kita have fun di dunia kepramukaan ya, tidak menjalani ya kak ya. Tidak saya rasakan. Itu yang saya merasa ada yang kurang ya kak ya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang dunia siaga, dunia penggalan, mungkin saya paham, tetapi saya tidak pernah lalui prosesnya. Jadi beda lah konteksnya berbicara sama orang yang pernah lalui dengan orang yang hanya mendengar ya atau memahami lah. Kalau dipahami sih ya. 2009 kemudian itu di SMA ya. Jadi SMA. Itu SMA kelas berapa kak? SMA masuk SMA lah 2009. Masuk SMA kelas 10 kak ya. Dan alhamdulillah di 2010 ikut kegiatan nasional. Oh, yang di Aceh ya Pak. Betul, ini dekat sekali kan. Berarti langsung kenal pramuka langsung dapat kesempatan iya. ya. Jadi sebenarnya dilema juga karena posisi di pramuka per saat itu di kondisi di daerah saya. Notabene sekolah saya itu sekolah baru, saya angkatan keempat. Bahkan di waktu itu juga kita dilema, prosesnya itu kita dilema memilih organisasi karena ditawarkan masuk di organisasi intrasekolah ataukah fokus di pramuka. Per saat itu saya mengatakan saya fokus untuk mengawal pramuka, jadi saya lepas, silakan teman-teman yang lain kelola OSIS. Dan alhamdulillah keputusan saya menjadi ketua Dewan Ambalan di situ ternyata mendapat kesempatan, artinya mewakili kuartet cabang
untuk sama-sama ikut ke PB Nasional Aceh 2010 itu. Itu pengalaman untuk pertama kali ikut kegiatan nasional Iya, ya. pertama kali ikut kegiatan nasional PB Nasional Aceh 2010 dan betul-betul itu kegiatan yang menurut saya oh ya this is pramuka, real pramuka karena mati ke masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat itu yang membuat saya semangat. Langsung luar terjun biasa ya. iya, jadi momennya itu membuat saya oh, semangat ini yang membawa saya sehingga saya merasa saya harus dalam lagi Semangat lagi. saya. Mungkin semenjak kakak langsung ibarat jatuh cinta yang pertama, ibarat pandangan pertama kakak di pramuka. Jatuh cinta pertama saya SMP ya. SMP. Itu ke lawan jenis. Oh, ini ibarat kak ke pramuka kak, ibarat Oh, iya. pramuka ini kakak masuk 2009, terus 2010 dapat kesempatan ke kegiatan nasional, kan pandangan jatuh cinta pertama langsung ikut kesempatan ke kegiatan nasional ya kak ya. Kalau jatuh cintanya sih sebenarnya sebelum masuk SMA bahkan. Oh. Karena kan sekolah kami tetangga SMP dengan SMA. Oh, bertetangga. Di sekolah Di kakak. saat SMP, saya suka melihat kakak-kakak di SMA latihan. Pramuka kak, ada pramuka. Kita kan orang kampung, Oh. suka melihat kakak-kakak kita kalau hiking. Jadi di SMP kakak nggak ada? Tidak ada, Oh, tidak itu ada. yang sangat disayangkan itu ya kak ya. Karena saya tidak merasakan dunia Mungkin penggalan. ya mungkin ketidakberuntungan kakak ini karena keadaan. Ya. Tapi kakak karena kesiapan mungkin kakak siap, kalaupun misal tadi ada di bus tempat penggalan, mungkin kakak bisa terjun langsung di penggalan ya kak ya. Yang namanya kan orang tinggal di daerah ya apalagi di kampung, desa dan sebagainya yang berkaitan dengan petualangan, hal-hal yang menurut kita have fun, mendaki jalan, kemudian menyeberangi sungai dan sebagainya, kebiasaan kita, Iya. hobi kita bahkan nih. Ini kok difasilitasi untuk jalan sama-sama, ayo kita. Enak ya kak ya. Enak, Sama-sama kan? teman-teman lagi ya kak ya. Masa itu saya melihat kakak-kakak di SMA di tetangga sekolah itu waktu saya SMP suka sekali melihat ketika mereka hiking, semangat sekali dengan semangatnya jalan. Tapi tidak tahu ya maksudnya di depan kita semangat, tidak tahu proses yang gimana ya. Benar. Dan akhirnya kita rasakan juga waktu Iya. SMA kan. Ternyata oh Kayak proses seperti jalan ini ya, ini Kak, ya. ya. Tapi asik loh. Apalagi kak di SMA itu kan kita udah masuk ambalan kak ya. Di ambalan kan kita dibagi beberapa sangga ya kak ya, mengenal sifat teman-teman yang notabene-nya ya ibarat ya awal kita mengenal sifat orang itu di pramuka ya kak. Apalagi kalau kita mau mengenal mana teman benar teman, mana tanya teman sebatas teman palsu di kegiatan benar kak ya. Karena kan benar kak yang seperti kakak bilang mengikuti kegiatan hiking, karena gak semua orang kak nanti dia mengikuti kegiatan hiking temannya sakit dia peduli apa tidak. Kan beneran ya kak, di pramuka mungkin diajarkan seperti itu kak, peduli sama teman gitu ya. Mungkin ada kesan kakak lah tersendiri di PW Nasional 2010 ya kak ya. Kesan tersendiri Kesan sih banyak sebenarnya. banyak kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit kak. Di antara sini mungkin ada teman-teman juga yang ikut di proses itu, bahwa kalau kita ingat-ingat lokasi main camp dari perkemahan Gerakan Nasional ini di Selawa Scout Camp itu di Aceh. Masih itu ingat kan ya? lahan yang baru dibuka. Oh baru dibuat. Lahan baru dibuka dan pada saat itu tenda kami tepatnya berada di sebelah danau buatan yang terbuat, dan untuk menyeberangi danau buatan ini ada sebuah cekungan apa istilahnya, kok akses ke situ lumayan terjal lah. Kemudian kan tanah yang baru dibuka jadi agak licin. Waktu itu saya pernah terguling-guling di situ. Di lokasi itu kak. Di lokasi itu saya pergi angkat air galon untuk kebutuhan masak dan sebagainya. Saya ke seberang, pas mau turun di situ terguling-guling. Hal itu yang membuat saya, wes, ini yang kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Sehingga waktu beli galon itu seingat saya sampai di tenda dengan kondisi galon cuma setengah isinya. Itu karena saya guling-guling dengan galonnya. dengan galonnya itu. Cuman badan kakak tidak apa-apa. Tidak sih, tidak terlalu ya sakit ada, cuma kan tidak terlalu lukanya juga enggak. Ini yang penting ada ada kesannya dari lucu bentuk saya di tinggal situ. setengah ya kak. Iya. Jadi teman-teman bertanya kenapa tinggal setengah gitu. Saya ceritakan Oh, maksudnya mereka ketawa kak ya. Iya, dan itu kan masa-masa ya ibaratnya masa polosnya kita dengan segala hal yang seperti itu kita anggap keren lah. Mungkin kalau sekarang ya jatuh begitu gengsi dan sebagainya. Tapi kalau di arena pramuka dan sebagainya itu hal biasa ya kak. Apalagi dengan jatuhnya itu jatuh cinta. Iya. Tapi sayangnya di lokasi campus lah, masa jatuh cinta. Oh iya, bener. Ya. Jadi setelah kakak mengikuti kegiatan PW Nasional, kakak aktif di cabang gitu di Dewan Kerja Hukum. Mulai pertama kali kakak berkecimpung mengenal pramuka.
Kalau pramuka di sekolah kan tadi 2009 Ya, masuk. 19. Aktif di kuartir cabang itu 2010. Semenjak persiapan PW nasional. Itu kakak sudah jauh kerja kakak? Belum. Belum. Oh berarti Makanya lagi ini saya tidak seberuntung kakak-kakak yang sebagian orang mungkin kakak-kakak rasakan bahwa kuartirnya aktif. benar kak. Saya rasakan kondisi itu bahwa di kuartir kami aktif gerakan pramukanya, tetapi hal-hal yang mengenai struktural itu tidak menjadi prioritas. Belum menjadi prioritas. Prioritas saya. Sehingga status kayak misalkan dewan kerja dan sebagainya ada, tetapi tidak difungsikan. Itu per 2010 saya join di kuartir cabang, dan saya berstatus dewan kerja cabang itu per tahun 2016. 2016. Jadi ada space waktu 6 tahun, 6 tahun. sehingga ada proses dibentuknya menjadi di perekrutan atau pembentukan kembali dewan kerja cabang itu. Berarti menjalani proses itu ya kak untuk menjadi seorang dewan kerja cabang itu banyak lah ya kak cerita-cerita ya. Banyak juga sih sebenarnya karena kuartir cabang ya dinamikanya ya seperti apa. Tetapi di kuartir cabang saya tidak terlalu intens ketika saya sudah pindah domisili ke Makassar. Oh sebelumnya kakak Kan tinggal sebelumnya di kuartir cabang. Pangkem namanya kak ya. Cuma aktif di kuartirnya, cuma ketika pindah karena melanjutkan studi di Makassar, Iya. akhirnya kurang intens juga ke kuartirnya. Tetapi prinsipnya 2010 saya sudah join di kuartir cabang. 2016 akhirnya kita coba bentuk dewan kerja cabangnya, bentuk kembali lah karena sebelumnya ada, tetapi tidak Cuman nggak dilegalitas itu kak ya. Itu kondisi di kuartir kami. Itu setelah kakak di cabang dengan proses ke daerah gimana kak? Apa ya? Jadi Apakah ada cerita unik tersendiri? kalau menurut saya agak unik juga kisah yang saya alami kalau bicara tentang pramuka dan perjalanan saya di area dewan kerja ya. Iya. Karena kembali per 2014 ketika domisili di Makassar saya Iya. sudah standby di stay atau tinggal di kantor kuartir daerah. Itu posisi kakak belum seorang dewan kerja? Belum. Kakak Tapi sudah aktif di kuartir? aktif di kuartir daerah. Berarti Bantu kakak-kakak di DKD dan sebagainya. berarti memang kakak udah kayak orang kepercayaan gitu ya kak ya? Seperti itu? Boleh dikata begitu sebenarnya, walaupun prinsipnya kan kakak-kakak kita di dewan kerja per masa itu siapapun yang mau support dia silakan. Oh, gitu Saya ya. dalam posisi siap untuk mensupport kakak-kakaknya di setiap aktivitasnya, kita terlibat di dalamnya. 2014 pula itu saya sudah diikutkan sama kakak-kakak di dewan kerja daerah Sulsel itu untuk mendampingi atau tim support lah ibaratnya, mendampingi kegiatan Pertiwana 2014 di Cibubur. Pertiwana ya kak ya? 2014. Jadi Itu kakak berangkat juga? berangkat mendampingi kakak-kakak DKD untuk sama-sama ya ditugaskan dan di lapangan untuk sebagai tim supporting apa dan sebagainya, bantu mengawasi peserta ya. 2014 itu status saya belum dewan kerja ya. tapi mendapat kepercayaan dari kakak-kakak dewan kerja. Tuh. Itu karena semua itu karena di pramuka tadi ya kak. Pertama kali kakak itu berangkat ke Aceh, ini kesempatan berangkat ke Cibubur lagi ya kak. 2014. Itu mungkin hanya orang-orang yang beruntung ya kak untuk mendapatkan kesempatan itu tadi ya kak ya. Ke Cibubur loh teman-teman, dari Sulawesi ke Cibubur itu hampir sama juga dari Sumut ke Cibubur ya kak ya. Jadi setelah kakak ikut mensupport teman-teman dewan kerja daerah Sulteng ya kak ya? Sulsel Ya. di Pertiwana, itu apakah ada kesan atau penilaian tersendiri dari teman-teman DKD untuk misalnya oh ini kayaknya Kak Akmal ini lebih diprioritaskan untuk menjadi seorang dewan kerja daerah, apakah itu sudah ada nilai plus kakak? Yang saya rasakannya prinsipnya kami diajarkan memang di kehidupan keseharian kami di kuartir daerah bahwa status itu bukan menjadi prioritas. Benar. Tetapi kami diajarkan untuk kontribusi. Iya. Jadi walaupun kau berstatus dewan kerja tapi tidak punya kontribusi Benar, buat Kak. apa juga Iya, benar. per masa itu ya. Dan itu yang tertanam sampai sekarang. Jadi kalau kita berbicara ada misalkan kita lepas dari sebuah jabatan ya oke. Tidak masalah. Masalah Pak. Tidak Ya. masalah. Yang penting kontribusinya Yang itu ya. penting Kak? kita maksudnya di area itu kita punya kontribusi. Iya, benar. Itu poin yang saya ingat sekali disampaikan dan diajarkan oleh kakak-kakak kami di kuartir daerah per masa itu. Jadi kami tidak hadir di kuartir untuk mengejar posisi menjadi seorang dewan kerja atau menjadi seorang apa di kuartir, tetapi kehadiran kita ada kontribusinya di sini. Itu ya, Kak, ya. Itu poinnya per 2014 sehingga per 2016 juga Jamnas kalau tidak salah. Iya, Jamnas. Jamnas 2016 ya. Saya kembali dipercaya untuk menjadi salah satu tim support, berangkat bersama kontingen kembali. Berangkat lagi Kak. Ya, atas nama kuartir daerah
dan status saya di situ masih belum berstatus Dewan Kerja daerah. Status Jadi saya bahkan cabang, ya? Dewan Kerja cabang. Tapi diinstruksikan untuk Percaya sama-sama mendampingi ya, Kak, ya? mendampingi, ya mensupport lah kembali kakak-kakak di keluarga Sumsel untuk membantu mengawali adik-adik itu ya, Kak? iya mengawali Jamnas. Jadi kalau ya dua kesempatan yang diberikan oleh keluarga Sumsel, saya rasa ya luar biasa kepercayaan kepada kita kan. Artinya ada ruang yang Iya benar Kak, benar. Jadi setelah kakak mengikuti dua kegiatan daerah yang dipercayain oleh keluarga daerah kakak ini, setelah kakak mengikuti kegiatan tentang Pertiwana ya Kak ya, kedua Jambore Nasional, ada nggak terlintas di benak kakak bahwasanya, ini Dewan Kerja Nasional nih, kayaknya seru juga nih, pengen membantu support. Ada apakah ada pikiran kakak seperti itu juga ingin membantu? Saya di awal tidak pernah ada niatan sama sekali untuk sampai nasional. Berarti nggak ada di benak kakakku Di terlintas? benak saya tidak ada terlintas untuk mencapai Dewan Kerja Nasional. Bahkan Dewan Kerja Daerah saya saat itu karena menurut saya bahwa yang penting kontribusi dua saya itu, saya merasa apa ya, tidak terpikir di benak saya untuk mencapai di dunia Dewan Kerja Daerah. Hingga akhirnya proses itu datang di 2017, karena tadi 2016 saya Jamnas di mendampingi keluarga join, kemudian di 2017 kan ada Rainas. Iya Rainas Kak, di Jakarta tuh ya Kak ya. Rainas itu tepatnya di Cibubur juga, dan salah satu kakak kami di Makassar yang juga pada saat itu sudah menjabat sebagai anggota Dewan Kerja Nasional. Namanya Kak Musdar Rasman, bisa di follow Instagramnya Kak Musdar Rasman Purna Dewan Kerja Nasional. Mengajak saya untuk join menjadi bagian dari Sangga Kerja Raimuna Nasional. Jadi Sangga Kerja Nasional Masya Allah. Jadi Sangga Kerja di Raimuna Nasional 2017 itu. Diajak langsung oleh Kak Musdar saya itu. Dan ya itulah artinya kembali ada kesempatan untuk saya ya. Saya memanfaatkan saya memanfaatkan kesempatan join partisipasi ya, sehingga merasakanlah bagaimana dinamika berkegiatan di nasional. Selama ini hanya berpartisipasi sebagai peserta ataupun yang menjadi peserta. Per 2017 di Rainas merasakan sensasi menjadi orang yang mengelola kegiatan. Pada saat itu diamanakan untuk jadi bagian dari aparat perkemahan. Oh kakak aparat perkemahan. Penanggung jawab lah kalau aparat perkemahan sih kan kemarin ada tingkatannya, sehingga Kak Robi Sempati itu kan status sebagai presiden Dewan Nasional. Wakilnya itu adalah Kak Musdar Rasman. Wakil presiden Raimuna Nasional itu Musdar Rasman yang tugasnya mengatur tentang aparatur perkemahan. Karena ada beberapa bagian, ada yang bagian kegiatan dan sebagainya, administrasi dan sebagainya. Fokus Kak Musdar itu di area aparatur perkemahan, dan saya salah satu tim di dalamnya. Backup bagaimana memastikan seluruh warga perkemahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Artinya baik saja bukan cuma dalam keadaan fisik maupun mentalnya, tetapi dipastikan bahwa semua dalam keadaan terkontrol, semua ikut alur, semua berkegiatan sesuai dengan jadwal. Jadi itu yang harus di konsep lah Kak ya. Setiap hari kita pastikan jalan tidak, ini peserta jalan tidak, itu menurut saya biasa. Dinamika ketika ada sedikit hal yang mungkin agak beda pandangan lah antara satu daerah dengan daerah lain. Saya rasakan di situ ya. Jadi setelah kakak merasakan jadi seorang Sangga Kerja Nasional ya Kak ya, itu kesan-kesan kakak di menjadi Sangga Kerja Nasional apakah ada Kak? Iya sih, tentunya banyak, karena pertama kan teman yang kita ajak atau teman kita di area Sangga Kerja kan dari berbagai daerah juga. Oh berarti kakak dari Sulawesi Selatan itu cuma sendiri? Per saat itu saya ada 2 orang yang dipanggil sama Kak Musdar untuk sama-sama mendampingi, membackup beliau lah ceritanya. Dan ya mungkin maksud dari beliau juga adalah kaderisasi. Tapi per saat itu kita belum sadar, kita tidak sadar. Artinya kita cuma memanfaatkan bahwa ada ruang loh, masuk ke dalamnya, ada ruang yang diciptakan, kita coba masuk ke dalam situ memanfaatkan. Banyak sekali karena bicara Sangga Kerja yang lain kan dari berbagai daerah juga. Kemudian itu kalau sekarang bukan dari Sumut ada juga kemarin tuh Kak? Iya, anggota Dewan Kerja Daerah juga. Kak Rizky Julhati ya. Itu sama kakak juga kemarin tidak? Iya sama, cuma area kerjanya berbeda. Oh berbeda ya. Sulhapdi itu
itu kalau nggak salah dia bermain di area kecamatan. Nah, saya kemarin walaupun sebenarnya di SK-kan untuk di area kecamatan, tetapi saya ditarik untuk membackup atau bantu-bantu di aparat pemerintahan di area istana. Oh, di Istana istana negaranya. langsung. Jadi di kantor pusatnya aparat pemerintahan ya oke di situ, jadi situ pusat kontrolnya, pusat koordinasinya teman-teman para aparat. Yang itu ya Kak ya. Yang Karena kecamatan koordinasi sama orang kakak berarti ya. Karena secara struktural kan ada wapres, ada sekretaris Kegiatan, ya. sekretaris presiden apa dan sebagainya, kan koordinasinya ke arah gubernur, bupati, segala sesuatunya terkoordinasi ke istana, ya istana Rainas itulah istana. Jadi Rainas juga kemarin ada istananya loh. Nah, sebelum nggak sempat juga Kak main di istananya. Ya itu Rainas ya menurut saya hal yang luar biasa. Biasa ya Kak. Terlibat di dalamnya itu luar biasa menurut saya. Apalagi dengan kondisi kakak itu belum menjadi seorang dewan kerja nasional ya Kak. Belum ya Kak. Belum. Berarti Belum ibarat dewan kerja daerah juga. belum dewan kerja daerah juga ya Kak ya. Nah, jadi teman-teman, seorang Kak Akmal dia bisa menjadi sangat kerja pada posisi pada saat itu dia belum menjadi seorang dewan kerja daerah. Tapi kayaknya karena nepotisme nih. Nepotisme. Orang dalam. Orang dalam ya. Ya, mungkin karena ini kakak tadi kesempatan tadi ya Kak, Ya, yang kesempatan. diberikan Kak, kepercayaan juga ya Kak kan. Ya. Mungkin karena Kak Mazda itu udah percaya sama Kak Akmal, mungkin dengan mengirimkan Kak Akmal mungkin bisa membantu beliau kan Kak di nasional. Ya. Mungkin dengan kakak dipercaya Kak ini Kak Musdar, mungkin kakak bakal menjadi selanjutnya di Dewan Kerja Nasional. Apa kakak sudah merasakan seperti itu? Per saat itu saya tidak Tidak merasakan. merasakan ya, Saya Kak, tidak ya? sama sekali merasakan, karena kembali bahwa apa yang selama ini kami dapatkan di kuartir daerah tempat kami dan pada 2014 bahwa Tidak ada apa ya hal yang kayak ambisius itu Tidak ada, ya. tidak ditanamkan ke Tidak ada, kami. ya, Kak, benar. Kalau prinsipnya, bahkan ada prinsip mengatakan kalau ada yang lain silahkan. Iya, kasih kesempatan ya Kak ya. Kalau ada yang lain silahkan. Berarti ibarat mendukung lah Ya, prinsipnya Kak ya. dan bukan dalam artian kita bukan jiwa petarung dan sebagainya, tetapi prinsip itu yang ditanamkan. Mungkin terlalu cepat lah saya mendapatkan petuah itu. Jadi kesannya bahwa terlalu cepat mau merelakan segala sesuatu. Prinsipnya yang diajarkan bahwa kalau ada yang mau, ada yang lain yang dan mau sekali silahkan. Prinsipnya itu. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa kita dipersiapkan. Hingga akhirnya per 2018 dengan segala dinamika yang terjadi di kuartir dengan lingkungan juga, diusulkanlah bagaimana Akmal ikut seleksi Dewan Kerja Nasional. Saya siap saja Kak. Saya siap. Itu posisi kakak sendiri apa ada lagi teman untuk ikuti seleksi Dewan Kerja Nasional? Kalau dari Sulawesi Selatan kan ada 2 yang diutus. Ada Kak Saifullah yang sekarang masih Kak Ahmad Saifullah. Kak Saifullah itu sama orang kakak juga berarti? Iya. Dia Dewan Kerja daerah juga Kak? Dia Dewan Kerja cabang. Dewan Kerja cabang dapat mandat untuk mewakili daerah Sulsel untuk ikuti kegiatan Dan seksi. alhamdulillah dua-duanya lolos. Berarti Sulsel ini memang ibarat bibit-bibit terbaik gitu teman-teman sekalian ya. Ya, apa ya, dengan segala halnya tidak bisa dipungkiri juga bahwa Iya. alhamdulillah dengan lolosnya Kak Saiful dengan saya itu menjadi bukti bahwa ada proses pembinaan di Sulsel yang cukup menonjol lah, Ya, benar. kita mampu dua. Walaupun kalau kita pikir juga secara kedaerahan ya, mohon maaf ini kita singgung secara kedaerahan bahwa Kak Bulan juga asli Sulawesi Selatan. Oh, iya. Kalau pendidikan Di daerah ya. Nah, tetapi itulah yang menjadi hal ini kita di Pramuka, bahwa hal itu kita harus buang. Saya bukan, ketika saya berbicara Dewan Kerja Nasional, saya bukan orang Sulawesi Selatan, saya orang Indonesia. Orang Indonesia benar. Jadi pendekatan itu yang kita harus lakukan. Adaptasi itu Kak ya. Sama ketika saya berstatus Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan, saya bukan orang saya bukan orang Pangkep, saya orang Sulsel. Jadi apapun kebijakan ataupun apapun yang kita mau lakukan, pendekatannya adalah pendekatan wilayah itu. Wilayahnya. Circle itu ya Kak. Radius berapa sih Dewan Kerja Nasional, radiusnya di mana ke mana? Kalau radius nasional kan ya dari dari Sabang sampai Merauke ya. Betul. Kebetulan kakak kemarin dapat kesempatan itu di koordinator wilayah mana Kak? Kalau Korwil Jawa Bali, saya Korwil Jawa Bali. Jawa Bali ya. Walaupun sampai saat ini di masa beberapa tahun dari 2018 sampai 2021 saya belum sempat menginjakan kaki dan bertugas di daerah Bali. Bali kepengen Kak ya? Pengen sih. Mungkin tuh teman-teman dekat di Bali ini bisa lah untuk ajak Akmal main ke Bali. Pengen sekali soalnya. Ya agenda tersendiri lah. Iya, ke Bali khusus.
Ya dia dinamikanya seperti itu. Bagaimana seorang Muhammad Akmal yang orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar diinstruksikan atau diminta untuk menjadi koordinator di wilayah Jawa. Jadi hal-hal itu yang menurut saya cukup menarik ketika kita rasakan di Dewan Kerja. Dinamika itu bagaimana memahami, tidak melihat dari unsur kedaerahan. Ini yang saya mau tekankan sama teman-teman di Dewan Kerja maupun yang menyaksikan, bahwa yang kami rasakan adalah bagaimana hadir menjadi seorang Dewan Kerja tidak membawa unsur kedaerahan. Mau dileburkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Karena kita kan punya sandi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, sandi apalan Dewan Kerja Nasional Kak ya. Iya. Ada sandi apalan Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat kita bahwa ketika kita dalam situ kita lagi tidak berstatus orang Sulawesi Selatan ya Kak ya. Kita orang Indonesia gitu ya. Kepentingan kita adalah kepentingan NKRI. Apalagi di kepengurusan Dewan Kerja Nasional kemarin untuk daerah mulai dari Sumatera ke Papua itu ada ya Kak, lengkap Kak ya. Cukup kompleks. Kalau yang tidak ada itu di Kalimantan. Oh, di Kalimantan tidak Pulau ada. Kalimantan, sayangnya teman-teman di Pulau Kalimantan tidak sempat mengirimkan. Seandainya ada dari Kalimantan Mungkin diambil Kak ya. Ya mungkin apa ya istilahnya paripurna lah keterwakilan. Iya, Paripurna keterwakilan karena Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi Sulawesi Papua juga ya. ada. Itu kalau bicara konteks Dewan Kerjanya ya. Jadi setelah kakak aktif di Dewan Kerja Nasional selama mulai dari 2018 sampai dengan 2021, kenangan manis apa yang kakak dapatkan selama menjadi Dewan Kerja Nasional itu Kak? Apakah memang karena semenjak di Dewan Kerja Nasional kakak ada jatuh cinta pada teman-teman Dewan Kerja Nasional? Apakah ada atau memang ada, kan ibarat nih Kak, Dewan Kerja Nasional kita udah ada embel-embel jadi anggota DKN kan Kak. Ibarat pasti banyak dong Kak fans kakak dengan di seluruh Indonesia, atau pengen kenal kakak lah lebih dalam gitu. Apakah ada gitu Kak? Apa ya? Karena kalau bicara kan personal ya. Iya, personal. Tolak ukurnya sebenarnya satu dilihat adalah dari media sosial. Kan dari media sosial. Seberapa tertarik si orang ke kita, seberapa penasaran si orang ke kita, pasti dia akan apa media sosial ya Kak ya. Kalau saya rasakan sih sebelum Dewan Kerja Nasional dan persaat ini tidak terlalu signifikan. Ya, artinya karena kan di luar konteks itu berdewan kerja tujuannya bukan ke sana. Iya benar Kak, benar. Kalau misalkan dikenal sama banyak orang, disukai banyak orang, itu bagian dari konsekuensi sebenarnya. Itu kan konsekuensinya kita berdewan kerja. Kita menjadi orang yang dikenal, kita orang yang mungkin banyak yang penasaran ke kita, atau bahkan mungkin banyak yang benci ke kita. Iya, betul. Itu yang harus kita sadari. Itu bagian dari konsekuensi memegang suatu jabatan. Dan tujuannya kan bukan hanya berdewan kerja, bukan hanya untuk mencari sensasi. Iya benar. Kalau mencari sensasi main TikTok saja. Iya benar Kak. Apa yang aplikasi kan? Betul. Jadi ya prinsipnya sih kemarin untuk Dewan Kerja ya Banyak kenangan Kak ya. Kenalan alhamdulillah luar biasa, kenangannya juga luar biasa. Intinya kemarin kan harapannya kita berdewan kerja adalah perbanyak koneksi Kayak lebih Perbanyak. channel Kak ya. terbanyak networking lah kalau bahasa Indonesianya. Tapi ada satu poin yang saya sampaikan, bahwa seberapa banyak pun networking yang kita punya, kalau tidak terkoneksi kan sama saja. Nah, jadi yang perlu ini adalah koneksinya. Bagaimana koneksikan? Saya punya networking ke teman-teman di daerah Sumatera, dan betul itu terkoneksi karena di perjalanan selama kurang lebih 3 minggu ini saya rasakan, ternyata dapat menjadi salah satu anggota Dewan Kerja Nasional ini. Teman-teman saya banyak. Saya keliling Sumatera. Merasakan langsung ya Kak ya. Iya. Oke, itu salah satu perjalanan yang saya lakukan ini dengan teman-teman. Salah satu poinnya adalah untuk membuktikan bahwa betulkah tidak kita terkoneksi. Siapa tahu cuma menjadi bagian orang yang kita kenal. Iya benar. Dan tidak terkoneksi. Artinya walaupun kita kenal tidak pernah terhubung person to person, tatap muka dan sebagainya, itu kan ada hal yang masih kurang lagi. Dan hal ini yang saya rasakan luar biasa. Beberapa titik kami datangi luar biasa. Selama menjadi anggota Dewan Kerja Nasional Kak ya, mungkin perjalanan Kak Akmal mulai dia menjadi seorang sangat kerja ya Kak ya, kepercayaan di cabang di daerah sampai sekarang menjadi Dewan Kerja Nasional dan sekarang udah purna. Mungkin itu tadi teman-teman sekilas cerita dari Kak Akmal. Mungkin kalau teman-teman mau pengen
apa namanya pengen cari tahu lagi, ada Instagram Kak Akmal? Ada. Nah, bisa langsung saja Kak. Ya, kalau teman-teman para viewers Jambore Cafe, Cafe, ya. pertama Jambore, saya mau sampaikan Jambore Cafe keren lah tempatnya, keren. Harus datang ke sini, nongkrong di sini. Sebelum saya promosikan diri saya promosikan dulu di tempat keren. Studio ini di Jambore Cafe juga di lantai 3. Pokoknya mantap lah. Kalau mau live bareng, sini keren lah. Diskusi santai. Iya. Diskusi santai enak. Kalau Kalau didukung dengan suasana yang santai iya, juga. benar, Kak. Keren sekali. Suasana alam, Pak, ya. Relax. Seolah-olah ya kita berada Di alam. di ruangan ya. Dengan AC juga ya, jadi seolah dingin lah suasana di gunung ya Kak ya. Betul, asik lah suasananya di sini, teman-teman jalan-jalan ke sini. Oh ya, kalau mau tahu info lebih lanjut tentang saya, Instagram saya namanya Beramal02. Beramal ini adalah sebuah tagline, sebenarnya tagline saya untuk mempermudah kakak-kakak mengetahui nama saya. Beramal itu singkatan dari Bersama Muhammad Akmal. Wis, ingat teman-teman sekalian. Jadi Bersama Muhammad Akmal, beramal, jadi tagline-nya beramal terus menerus supaya kakak-kakak ingat. Insya Allah kita saling sama-sama lah mengingatkan untuk kebaikan. Ya. Ayo terus beramal, ayo terus bersama Muhammad Akmal. Koneksi tadi tuh kayak memang Iya. koneksi tadi Kak ya. Beramal 02 boleh lah di follow. Followersnya baru 1000 sekian lah, masih Bisa ditambahin teman-teman, mungkin bisa diapakan apa lagi nih untuk Jambore Cafe kan, rata-rata followernya orang pramuka nih Kak. Iya. Mungkin bisa langsung saja follow Beramal 02 tadi Kak ya. Ini Kak, terkait apa yang Kak tadi harap apa namanya perjalanan Kakak mulai dari seorang tidak merasakan apa itu keberuntungan penggalang ya Kak ya, siaga. Iya. Ini sekarang udah menjalankan sebagai Purna Dewan Kerja Nasional, mereka mungkin apa harapan Kak ke depan untuk pramuka Indonesia nih Kak, khususnya penegakan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan Kakak untuk Dewan Kerja Indonesia gitu Kak. Kalau bicara harapan sebenarnya banyak sekali harapan, karena harapan saya muncul karena melihat potensi sebenarnya. Potensinya banyak. Iya. Kalau kita lihat potensinya banyak, harapannya harus lebih banyak lagi. Tetapi poin yang saya mau sampaikan bahwa perkondisi saat ini mungkin sebuah tantangan zaman juga. Perkondisi saat ini kita tidak bisa menafikan ada sebuah kesenjangan antara tua dengan yang muda, antara lintas generasi ini yang menjadi tantangan. Makanya saya berharap kehadiran Dewan Kerja sebagai generasi muda dan ada kakak-kakak kita, orang dewasa atau orang pembina dan sebagainya. Sebenarnya kehadiran generasi muda itu hanya butuh ruang, hanya butuh kesempatan. Jadi generasi muda hanya butuh ruang, dan generasi kakak-kakak kita adalah butuh kepastian. Iya. Jadi kita hadir untuk memberikan kepastian kepada kakak-kakak, karena supaya bagaimana kita adalah pelanjutnya. Iya betul. Cuma untuk mencapai, untuk memastikan atau memberikan apa yang dikehendaki oleh kakak-kakak kita harus mendapatkan Ruang tadi dulu. tuh ya Kak ya. Bagaimana kita mau mengekspresikan diri? Kalau kita tidak dikasih ruang ya Kak ya. Dikasih ruang. Iya. Dan kembali Kak, di sini saya berterima kasih sekali, luar biasa sekali juga kepada Kak Aris memberikan ruang seperti ini kepada teman-teman Dewan Kerja Daerah Sumatera Utara untuk berkreasi. Jambore Cafe dikelola sama teman-teman DKD. Ruang ini juga untuk mereka dia kelola. Jadi sangat luar biasa lah. Mungkin kalau ada dari daerah lain hal yang seperti ini, ayo kita adopsi sama-sama, berikan ruang kepada generasi muda. Karena biar bagaimana kami akan menjadi harapan kakak-kakak. Kami tahu kakak-kakak butuh sebuah kepastian. Tapi untuk mewujudkan apa yang kakak-kakak harapkan, berilah kami ruang terlebih dahulu supaya kami eksplor, maksimalkan apa yang kami miliki. Itu poinnya. Jadi Dewan Kerja juga seperti itu sebenarnya. Dewan Kerja berikan ruang, silakan eksplor. Karena yang sangat disayangkan adalah seperti yang saat ini juga kebanyakan terjadi, bahwa kebanyakan di area orang dewasa di luar organisasi pramuka maupun di organisasi apapun ini, nampak bahwa orang dewasa terlambat untuk mengeksplor dirinya, sehingga eksistensinya baru dia munculkan per saat ini. Padahal areanya sekarang eksistensi generasi muda. Siapa yang akan melanjutkan cita-cita Iya, yang betul. ditunjukkan? Itu yang menjadi tantangan kita sama-sama. Mungkin tantangan sama seperti itu. Jadi harapannya dari teman-teman Dewan Kerja Daerah, kita maksimalkan segala ruang yang telah diberikan kepada kita, kepercayaan, dan saya yakin bahwa teman-teman DKD se-Indonesia dan Dewan Kerja Nasional mampu bersinergi dan berkolaborasi, dan hadapilah semuanya dengan riang gembira. Pokoknya hadapi semua dengan riang gembira. Itu mungkin kalau dari saya. Oke
Oke, mungkin tadi beberapa pesan dari Kak Akmal untuk teman-teman khususnya penegak Panegas Indonesia dan Dewan Kerja Indonesia ya Kak Akmal ya. Mungkin bisa kita simpulkan, kalau kita ingin melaksanakan sesuatu kita harus memiliki ruang ya Kak Akmal ya. Ruang itu supaya kita bisa mengimprovisasi diri kita dan kita bisa ibarat seperti zona tadi teman-teman sekalian. Gimana kita kalau melakukan sesuatu kalau kita tidak ada tempat untuk mengimprovisasikan gitu kan. Jadi setelah kita di ruang tersebut kita bisa menghasilkan karya-karya tadi Kak Akmal ya, membentuk karya karena pada dasarnya kalau kita pengen bergerak kita harus ada ruang sih teman-teman sekalian. Mungkin ini saja bincang-bincang kita ya Kak Akmal ya. Mungkin mengingat waktu sudah jam 11 juga Kak Akmal, kita butuh istirahat. Besok kita mungkin akan melanjutkan eksplorasi di keliling Sumut besok ya. Besok kita akan keliling Sumut sama ya, mau ketemu ke titik kumpulnya di Jambore Cafe Medan. Jambore Cafe ya, dan ini berangkat di Brastagi Kak Akmal. Brastagi ya. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen ikut gabung juga di Brastagi, bisa kita tunggu teman-teman sekalian dengan langsung jumpa sama Kak Akmal dan Kak Bulan. Oke, mungkin ada lagi pesan yang ingin Kakak sampaikan Kak atau cukup? Poin terakhir dari saya, ya. saya jalani semua dengan riang gembira itu. Jalani semuanya dengan riang gembira. Oke, itu pesan dari Kak Akmal. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk tetap jaga kesehatan, jaga perasaan juga. Apalagi dengan posisi sekarang kan pandemi juga kita nggak tahu kapan berakhir. Mungkin buat teman-teman sekalian kita akhiri saja mengingat waktu juga sudah malam kan, karena ada jiwa dan perasaan yang ingin diserahkan dari kesibukan yang sangat melelahkan dan kemarin. Mungkin akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu kita ya untuk menutup aja karena kan membuka dengan semangat, menutup dengan semangat. Oke, siap. Hello Jambu, Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kak Akmal. Mantap sekali Kak ceritanya.